Ih, lukisannya bagus loh. Iya. Wih, makin rajin dia dapat. Jual. Mau dijual. Ya, Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berjumpa dalam webinar. Kalau diperhitungkan dengan yang dulu, maka ini sesi yang kedua, ya, serial parenting masa genting. Karena kita tidak mempersiapkan diri untuk mendampingi anak belajar di rumah, kan kita sudah mengirim mereka ke sekolah, sudah bayar SPP-nya, masuk harus ngajari lagi, ya. Tapi karena pandemi, mau gimana lagi? Memang pandemi ini kita tidak ada yang mengharapkan, tidak ada yang menduga, dan semuanya dunia berubah, bahkan termasuk kalau vaksinasi selesai, sepertinya dunia tidak akan seperti dulu. Tetap harus jaga kesehatan, semua orang berpikir mengenai imun, orang pada ganti pola makan, pola hidup, mulai mencari makanan-makanan yang halal. Kalau saya sebelum pandemi sudah membangun sistem imun cukup lama. Jadi sistem imun itu nggak bisa dikarbit. Sekarang makan sehat, minggu depan imun, nggak bisa. Jadi sedikit menyimpang dari tema dulu. Satu sel tubuh manusia dikelilingi 10 mikroba. Jadi jumlah mikroba di tubuh kita lebih banyak daripada sel kita. Tapi sel mikroba itu kecil banget. Jadi kalau secara volume, ya mereka sedikit. Tapi secara kuantitas, 10 kali jumlah sel tubuh manusia. Jadi telinga, rambut, kuku itu ada selnya semuanya, satu sel dikelilingi 10 mikroba. Banyak mikroba baiknya, imunnya bagus, banyak mikroba jahatnya, Anda sakit. Mikroba jenisnya macam-macam. Dari kecil suka makan manis, maka mikroba yang suka makan manis berkembang biak, dia akan mendrive Anda makan yang manis. Karena mereka berteriak kepada sel, lapar, 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 lalu mencari yang manis. Dan kalau banyak yang manis, aneka penyakit datang. Kalau Anda mengubah kebiasaan, makan yang pahit-pahit kayak saya, ya, minum kopi pahit, minum jus jeruk nggak pakai gula, gitu ya. Lama-lama mikroba yang suka manis sekarat mati, gitu. Maka banyaklah mikroba yang suka pahit dalam tubuh saya. Waktu mereka lapar, saya carinya kopi, saya carinya teh pahit, dan teh pahit menjadi nikmat karena mikroba penikmat pahit berkerumun di lidah saya. Itulah kenapa ada namanya power of habit. Kebiasaan menjadi kebutuhan. Nah, ini penjelasan ilmiahnya kalau mau di-googling mengenai sel mikroba dalam tubuh. Oke, ya. Selingan sedikit sebelum parenting. Karena sekarang lagi jadi penggiat ekoenzim. Kalau Anda buka Instagram saya, ada lagi sibuk ngurusi ekoenzim yang akan menyehatkan dunia lewat mikroba, ya. Oke, sekarang kita bicara parenting. Mendidik anak sesuai keunikan anak, di mana orang tua punya tugas yang lebih banyak karena pandemi. Maka orang tua tidak bisa seperti dulu, membekali diri dengan ilmu keunikan anak. Oh, si ini sukanya cari untung, wah ini sukanya seneng, wah ini ngotot, ini suka berdebat, ini ngomongnya pokoknya aja, pokoknya gitu. Hari ini kita akan mengerti kenapa ada anak atau suami yang maunya itu pokoknya gitu. Yang satunya kalau seneng ya semangat. Hari ini kita akan belajar, ya. Nanti mungkin juga akan disinggung sedikit bahasa cinta di ujung belakang, ya, supaya jangan sampai bapaknya merasa mencintai anak karena memberi SPP, memberi makanan, memberi pendidikan terbaik, memberi hadiah dan segala pemberian karena bapaknya bahasa cintanya memberi. Anaknya bahasa cintanya waktu yang berkualitas. Dengan semua pemberian itu, anak curhat sama temannya. Papaku tuh nggak sayang aku. Dia nggak ada waktu buat saya. Yang mencintai merasa mencintai, yang dicintai nggak merasa dicintai. Ibunya bahasa cintanya sentuhan fisik, kemesraan. Wah, pengen mencintai anaknya pada masa pandemi, dirangkul-rangkul. Ah, mama jangan begitu ah, geli aku, gitu ya. Ibunya luka hati. Ini anak dipeluk kok nggak mau. Dia menolak cintaku. Itu bukan menolak cintanya. Ibu cara mencintainya salah. Seluruh manusia di muka bumi, kalau nggak ngerti, cenderung mencintai dengan bahasa cinta dirinya. Dan merasa mencintai dengan caranya. Dan akhirnya gagal mencintai, karena yang dicintai, bahasa cintanya berbeda. Nah, ya, nanti akan disinggung di ujung seminar. Ya. Pas hampir selesai, makanya jangan left sebelum selesai. Ya. Itu nanti, gimana taunya Pak, kalau anak
bahasa cintanya ini, jenisnya apa saja, gimana taunya, gitu ya. Nanti akan disinggung di ujung, ingat ya, di ujung ya. Yang meninggalkan duluan ya tidak akan mendapatkan. Nah, sekarang waktunya saya serahkan ke Pak Tunggul. Jadi kalau kelamaan nanti saya jadi narasumber. Lumayan sih, Dasar Pak. tukang ngomong ya kan, suruh sambutan malah khotbah. Ya, jadi Nggak apa-apa, silakan Pak. Pak Tunggul untuk mengambil alih. Saya berubah menjadi peserta aja, mengamati. Ya. Itu bakat. Ngomong tuh bakat, Pak. Jadi kadang-kadang emang kalau udah keluar semuanya gitu ya, Pak ya, buat dihentikan tuh memang butuh kesadaran. Ya, oke, baik. Bapak Ibu terkasih, terima kasih sudah hadir di kegiatan kita di pagi hari ini. Ya, kami berharap bahwa kegiatan ini bisa memberikan nilai tambah buat Ibu dan Bapak, memberikan pengetahuan, pemahaman yang jauh lebih baik ketika kita jadi seorang orang tua. Karena kalau ditanya orang tuanya ada sekolahnya nggak nemu, kecuali nanti saya sama Pak Jarod bikin deh. Bikin sekolah orang tuanya Pak Jarod dia. Kadang nggak ada sekolahnya gitu kan ya. Terus kalau ada sekolahnya pun, kalau ikut sekolahnya Anda nggak lulus, malu gitu kan. Aduh, aku nggak lulus sekolah orang tua gitu kan, lucu gitu kan ya. Nah, jadi ya saya pikir mudah-mudahan bicara kita pagi hari ini bisa memberikan banyak nilai tambah. Ya tentunya ini adalah kegiatan dari Pak Jarod awalnya di Sekolah Terang Bangsa ini. Dan akhirnya berbondong-bondong mengirim data sidik jari. Tapi bolehlah saya minta masukan Ibu dan Bapak terlebih dahulu ya. Saya minta masukannya Ibu Bapak terlebih dahulu. Ini kan kemarin kan pada ngirimin sidik jari nih ke saya nih, gitu kan ya. Itu diomongin apa sih sama Pak Jarod? Kok pada ngirimin semuanya? Saya pengen tahu nih. Kira-kira apa yang menjadi motif Anda ikut program ini selain gratis? Oke, kalau gratis jangan diomong, udah itu ibu-ibu udah pasti semangat itu kalau ngomongin gratis gitu kan ya. Jangan ngomongin gratis ya gitu kan ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi latar belakangnya? Boleh nggak saya dapat masukan Ibu dan Bapak diketik? Coba, saya pengen tahu. Tolong kasih saya masukan. Maksudnya, kalau Anda memberikan saya masukan, maka saya jadi tahu kira-kira needs, ya, needs-nya Anda itu apa. Gitu. Pak Tunggul, needs-nya gratis. Ya sama lagi ya. Ya enggak lah ya. Saya yakin kok Ibu Bapak di sini. Kalau disuruh bayar juga mampu kok gitu kan ya. Yakin saya, yakin. Ya. Cuman pastikan setiap orang punya kebutuhan tuh ya. Bisa nggak saya dapat masukan kira-kira apa yang Anda butuhkan dari sini? Kira-kira kalau ngetik kelamaan, Anda boleh speak up. Silakan. Boleh mematikan, boleh menyalakan mic-nya, tolong saya diberikan masukan. Oke, papanya Jaden. Oke, saya ingin tahu karakter anak saya lebih dalam. Wis. Saya ingin tahu karakter anaknya mendidik lebih baik. Oke, gimana cara menghandle-nya? Oke. Ini kalau dari segini ya, kalau dari pelajari cara belajar ke karakternya seperti apa. Oke. Ini kalau dari jawaban yang masuk sampai terakhir Ibu Lidiawati nih ya. Ini interaksi akan dapat sepanjang seminar. Ya. Jadi kalau dari pertanyaan yang masuk ini di sini berarti kalau saya boleh menyimpulkan bahwa ini akan terkait dengan pola asuh ya. Gitu ya, betul ya. Jadi Anda ingin memahami karakternya. Buat apa? Kan gitu kan. Ya biar saya bisa punya interaksi yang bagus sama anak. Nah, kalau interaksi yang bagus berarti kan hubungannya dengan pengasuhan. Gitu ya. Berarti kalau judulnya di sini adalah ini judulnya. Jadi kalau judulnya adalah sidik jari, motivasi dan gaya pengasuhan. Wah, ini kayaknya menurut saya sih judul ini pas nih, ya. Sidik jari, motivasi dan gaya pengasuhan. Oke.
Ya, mohon izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebentar, ini kayaknya ruangan saya semakin gelap ya. Tolong. Nah, oke. Ya, mohon izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tunggul Herbawono. Saya dari Talent Spectrum, perusahaan research dan pengembang teknologi psikobiometrik pertama di Indonesia. Ya, pusat di Bandung sejak tahun 2008. Kalau total klien yang dilayani oleh Talent Spectrum sudah sekitar 350 klien, 350.000, sorry. Tapi kalau saya secara pribadi, jumlahnya kira-kira untuk konseling, jam terbang konseling private-nya sudah sekitar 17.000. Jadi dicurhatin sama ibu-ibu itu sampai rambutnya habis. Tuh, Anda lihat kan rambut saya habis kan ya? Tapi saya sangat menikmati kok proses ini kok. Ya, kurang lebih pengalaman sudah sekitar 11 tahun ketimbang di bidang yang sedang saya geluti ini. Ya, jadi tema utama kita adalah tentang pengasuhan. Tentang pengasuhan. Jadi kan tadi kan saya ingin kenal karakter anak saya lebih dalam. Saya ingin memahami anak saya lebih dalam. Saya ingin mendidik. Saya ingin berarti segala sesuatu yang hubungannya dengan anak pasti akan terkait dengan masalah mengasuh. Nah, ketika masalah mengasuh, maka ada 4 hal, ya, ada 4 hal yang kita akan bahas tentang proses pengasuhan. Ya, nah di sini rasanya kita perlu menyamakan persepsi terlebih dahulu. Saya mau tanya sama ibu sama bapak, kalau mengasuh anak itu tujuannya apa? Samain dulu persepsinya. Silakan tulis. Tujuannya apa? Jangan takut menulis, tidak ada salah benar di sini. Ya, ya, guru yang ini baik. Tuh kalau Pak Jarod kepala sekolahnya agak galak, tapi ini gurunya baik, nggak usah khawatir ya. Pak Jarod galak tapi baik, anaknya jadi semua mantap kan. Coba saya dapat, tolong saya diberikan masukan. Nah ya, tolong saya diberikan masukan. Ya, tujuan mengasuh adalah ya, agar anak punya masa depan yang baik, bagus. Agar anak menjadi mandiri dan menjadi berkat untuk orang lain, betul. Supaya anak punya arahan yang baik. Berarti tujuan pengasuhan adalah pengarahan, ya. Arahan yang baik dan jelas sesuai keinginan kita sebagai orang tua, jangan sampai salah jalan. Nah, nanti kalau anaknya pengen jalannya dia sendiri gimana bully dia? Enggak, aku nggak mau yang itu, aku maunya yang ini. Ya lo, nah lo. Nggak apa-apa Bu, tampung dulu jawabannya. Ada yang bisa kasih masukan lagi? Ibu Bapak, kira-kira tujuan pengasuhan itu apa? Oke, ada Ibu Sylvia di sini, ada Ibu Ita di sini, ada Ibu Josephine di sini, Ibu Desi juga ada, Ibu Ike. Terima kasih Bu Ike sudah respon. Ya, agar anak memiliki karakter yang baik dan masa depan yang baik. Oke, setuju. Berarti konsepnya adalah pengarahan. Ya, konsepnya pengarahan. Oke, jadi menurut saya, Ibu. Jadi kalau jawaban ini saya rangkum dengan kalimat yang paling sederhana, biar Anda gampang ingatnya ya. Mengasuh itu tujuannya 3. 1, membentuk kebiasaan. Apakah Anda setuju dengan saya? Kasih jempol aja kalau Anda setuju. Kasih icon jempol. Yes. Jadi ada satu kebiasaan yang bisa dibentuk di situ. Karena mengasuh berarti ada semacam rutinitas yang dibentuk secara terus-menerus. Sehingga akhirnya itu jadi sebuah kebiasaan. Mau makan, berdoa. Mau tidur, berdoa. Mau belajar, berdoa. Oh, hidup kudus sekali, hebat, luar biasa ya. Ya. Nah,
Itu pertama, membentuk kebiasaan. Tapi ada tujuan yang kedua. Tujuan yang kedua. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Tujuan mengasuh. Tujuan mengasuh adalah membahagiakan. Sekarang saya mau tanya, kalau yang diasuh stres dan yang ngasuh stres, kira-kira ngasuh nggak itu? Kayak Tom and Jerry lari-lari. Ya, yang ngasuh darah tinggi, yang diasuh depresi. Padahal tujuan mengasuh yang kedua adalah membahagiakan. Jangan lupa loh, kita mau membentuk ekosistem keluarga yang enak, yang nyaman, bisa diterima dengan hati, suasananya enak. Maka jangan lupa memasukkan poin kedua. Poin kedua mengasuh adalah membahagiakan. Jelas. Yang ketiga, tujuan mengasuh adalah berkemampuan. Kalau kita bicara tentang masa depan yang baik, karir yang bagus, studi yang oke, kan saya tinggal rangkum aja jadi satu kata itu, berkemampuan. Ya, jadi orang ngasuh itu tujuannya cuma 3 sebetulnya. Ya, satu, membentuk kebiasaan itu kalau bahasa diringkasin lagi ya pembiasaan. Jadi ada proses pembiasaan. Yang kedua membahagiakan, yang ketiga berkemampuan. Jelas itu. Kalau 3 aspek itu terpenuhi, maka proses pengasuhan bisa jalan dengan baik. Karena itu tujuannya. Itu tujuannya. Nah, cuman masalahnya ada 2 hal yang keliru. Nah, ini kita bahasan yang berikutnya. Tadi kan di pengasuhan ada 4 hal yang kita mau bahas ya. Pertama tujuan, kedua kekeliruan, ketiga peran, yang keempat motivasi. Nah, saya bicara soal kekeliruan sekarang. Apa yang menjadi kekeliruan ketika mengasuh? Oke, saya ambil ringkas saja. Ada 2 hal yang keliru. Ada 2 hal yang menjadi kekeliruan ketika mengasuh. Yang pertama adalah masalah targetnya. Masalah targetnya. Saya perlu menekankan, target mengasuh adalah tumbuh, bukan mampu. Karena mampu itu gimana anaknya. Tapi kalau tumbuh itu tanggung jawab orang tuanya. Masalahnya cuma satu. Anak tetangga tumbuh lebih cepat dibanding anak kita. Nah, ini. Ibu mulai panik. Mas itu udah bisa baca. Anak saya belum. Waduh. Ayo, kamu juga bisa baca. Padahal anak tetangga yang bisa baca belum tentu bisa gambar. Anak kita gambarnya bagus, ya kan? Yang ini tumbuh di situ, yang ini tumbuh di sini. Beda lagi tumbuhnya. Coba itu. Ya kan? Ingat loh ya, kekeliruan yang pertama adalah target mengasuh adalah tumbuh, bukan mampu. Kekeliruan yang kedua ketika mengasuh adalah rasa khawatir akan masa depan. Selalu saya ketika ketemu kegiatan konseling private, selalu orang tua ngomong begini, nanti kalau nggak bisa gimana Pak? Nanti kalau nggak naik kelas gimana Pak? Awang ketemunya sama saya sekarang nanyanya nanti. Waduh, berat ini. Kalau udah ngomong nanti, saya paham Anda mencoba mengantisipasi, betul. Cuman rasa takut Anda itu bisa mempengaruhi anak. Kalau pengen tahu mengapa itu terjadi, rasa takut mempengaruhi si anak. Anda kalau nanti ada waktu, kunjungi Instagramnya Finger Hits Talent Spectrum. Itu di feeds yang terakhir ada pembicaraan saya dengan salah satu pakar sebetulnya dia. Cuman dia nggak mau dibilang pakar. Praktisi ilmu vibrasi, ilmu getaran. Ya, judulnya teknik meredakan stres. Oh, ada tuh di situ. Tapi 2 jam tuh.
Kita kalau nonton itu jangan ketawa terus ya, karena itu kayak lawaan isinya, ketawa melulu. Karena kita lagi bahas stres. Kalau lagi bahas stres nggak boleh terlalu serius. Nanti yang nonton stres juga masalahnya. Jadi kita bawa ketawa aja itu. Ya, oke. Jadi tadi ya, awas ya, hati-hati dengan 2 kekeliruan tadi. Nah, 1, ingat targetnya tumbuh ya, bukan mampu. Ya, yang kedua, ya, terlalu khawatir sama masa depan. Ntar gimana Pak, ntar gimana Pak. Hari ini aja kagak beres, mau ngomongin ntar. Oke, itu kekeliruannya. Nah, poin yang ketiga sekarang. Oke. Sekarang masuk poin ketiga nih. Peran. Nah, peran. Jadi kan tujuannya apa, kekeliruannya di mana. Nah, sekarang peran. Nah, peran. Peran ketika melakukan pengasuhan. Jadi banyak yang nanya gitu ya, Pak, jadi saya sama anak ini harus berlaku gimana, Pak? Apakah saya harus lembut? Apakah saya harus keras? Gitu kan ya? Banyak yang nanya kayak gitu kan ya, kalau orang lagi ngasuh kan ya. Peran seperti apa yang harus saya lakukan? Oke. Jadi kalau ditanya peran, ya kalau ditanya soal peran, itu yang pertama, kemampuan kita tahu dulu, ada 4 peranan yang harus kita bisa ambil. Yang kedua, kita dituntut untuk bisa memainkan 4 peranan itu. 4 peranan itu. Jadi pertama, ketika Anda bicara pengasuh, pertama, peran yang Anda harus bisa lakukan adalah sebagai seorang bos. Penting itu. Ingat loh ya, jadi orang tua kalau nggak punya otoritas, Anda nggak akan jadi orang tua. Karena orang tua tetap harus punya otoritas. Jadi kadang-kadang maaf, kalau saya misalkan lagi mau ngelayanin program sidik jari ya, terus kemudian sampai orang tuanya ngomong, Pak anaknya nggak mau Pak. Bentar, saya kadang jadi bertanya, gunanya Anda jadi orang tua kenapa? Gunanya Anda jadi orang tua apa ya? Kok sampai anaknya nggak bisa diarahin? Itu jelas. Jadi orang tua Anda harus bisa jadi bos dulu. Anda harus bisa jadi atasan, Anda harus jadi bos, Anda harus bisa jadi seorang pengambil keputusan, dan Anda harus dituruti. Jadi Anda harus punya otoritas, itu penting. Itu peran pertama. Tapi awas, kita bicara peran, masih ada 3 peran lagi. Peran yang kedua, selain jadi bos, Anda harus bisa jadi temannya dia. Anda bayangin nggak? Anda jadi bos, tapi anak yang nggak takut apapun bercerita sama Anda. Keren kan? Dia tidak merasa takut. Apapun dia cerita, nggak apa. Ini bos gua, dia bos gue betul. Cuman gua nggak ada rasa takut untuk cerita sama orang tua gua, istilahnya gitu. Nggak ada rasa takut dia. Itu namanya benar-benar jadi teman. Kalau jadi teman artinya bahwa anak tidak ada keterbatasan untuk menyampaikan apapun rasanya. Gitu. Jadi peranannya adalah 1, Anda jadi bosnya. Yang kedua, peran yang kedua Anda jadi temannya. Yang ketiga, Anda jadi fasilitatornya. Fasilitator itu artinya yang apa namanya? Yang mendukung, membiayai. Nah, itu fasilitator jelas. Ya, memfasilitasi kebutuhannya dia. Yang keempat, Anda jadi fansnya dia. Jadi supporternya dia. Anda tahu istilah paradoks? Berkebalikan ya. Satu tadi jadi bos, yang satu lagi jadi teman. Satu jadi fasilitator, yang satunya lagi jadi fans. Oke. Posisi paradoks itu posisi berkebalikan. Berkebalikan tuh kalau kita bisa tentukan, anak tuh jadi ngerti, oh posisi saya dengan orang tua harus gimana. Dan itu adalah peran yang harus bisa diambil. Anda harus bisa mainkan dengan canggih, dengan hebat. Kalau Anda jadi orang tua, 4 peran itu bisa jalan dengan baik. Pak Jarod berhasil memainkan peranan itu. Anaknya sukses, anaknya hebat, anaknya jadi banyak hal,
tapi anaknya tetap takut dengan Tuhan dan anaknya tetap taat sama orang tuanya. Keren kan? Mainkan posisi tadi itu. Ya, itu namanya perang. Nah, berarti sekarang gini, kalau kita udah tahu tujuannya, udah tahu tujuannya, sudah tahu apa masalah yang mungkin muncul atau kekeliruannya, Anda sudah tahu perannya. Berarti sekarang kan kita dituntut ngertiin orangnya, gitu kan, ngertiin anaknya gitu kan. Kita dituntut untuk ngertiin anaknya sekarang nih. Nah, ngertiin orangnya itu berarti kita ngerti apa yang dia butuhkan. Apa yang jadi kebutuhan utama dia itu apa? Ya. Nah, yang jadi kebutuhan utama dia itu adalah apa yang menggerakkan dia dari dalam. Nah, kalau bicara apa yang menggerakkan dia dari dalam, maka kita akan bicara tentang motivasi. Motivasi adalah dorongan internal dan eksternal dari dalam diri seseorang. Dorongan internal dan eksternal dari dalam diri seseorang yang ada indikasinya dengan adanya hasrat, minat, dorongan, dan kebutuhan. Tuh saya gede itu, kebutuhan. Harapan, cita-cita, penghargaan, dan penghormatan. Oke. Nah, motivasi ini bisa muncul dari dua arah. Dari arah nature dan dari arah nurture. Nurture itu dari luar. Motivasi dari luar. Nature itu motivasi dari dalam. Ya. Motivasi dari luar dan motivasi dari dalam. Oke. Kalau motivasi dari luar, saya pikir itu peran kita semua jadi orang tua. Saya pertanyaan sekarang adalah motivasi dari dalam. Dari mana itu sumbernya? Dari dalam hati sanubari yang paling dalam gitu. Kayak lagu jadinya. Ya, motivasi seseorang akan berangkat dari kerja otaknya. Ini yang harus Anda pahami dulu. Motivasi seseorang akan berangkat dari kerja otaknya. Kerja otak yang seperti apa? Oke. Anda lihat deh. Ya. Ada brainstem, ada limbic system, dan ada neocortex. Oke. Ada neocortex, ada limbic, ada brainstem. Ini adalah 3 bagian di kerja otak kita yang akan memunculkan motivasi. Ya, akan memunculkan motivasi. 3 bagian ini akan memunculkan motivasi. Jadi motivasi akan berangkat dari brainstem, akan berangkat dari limbic, akan dari neocortex. Oke. Pak, bahasanya ketinggian, Pak. Oke, kita buat yang paling rendah. Kita buat yang paling sederhana. Oke. Ada 3 orang mau jadi pengusaha. Ya, ada 3 orang mau jadi pengusaha nih. Kalau saya tanya yang pertama, kenapa kamu jadi pengusaha? Jawaban dia adalah jadi pengusaha itu enak karena saya punya kebebasan waktu untuk mengatur waktu saya sendiri dan saya akan merasa nyaman jika saya diberikan kesempatan untuk menjalankan apa yang saya mau. Oke. Berarti motivasinya adalah rasa. Rasa. Nah, yang kedua sekarang, orang kedua saya tanya, kalau kamu mau jadi pengusaha alasannya apa? Alasannya dia bilang jadi pengusaha duitnya banyak, Pak. Ya, punya kesempatan untuk punya uang banyak. Oke. Ya. Yang ketiga saya tanya, terus kalau kamu jadi pengusaha alasannya apa?
Bapak ibu saya pengusaha, om tante saya pengusaha, kakak saya pengusaha, opah omah saya pengusaha, saya tinggal di ruko yang mana orang tua saya punya usaha. Ya, jadi kayaknya nggak ada profesi lain yang paling bagus kecuali jadi pengusaha. Ada 3 alasan tuh. Oke. Pertanyaan saya sekarang, dari 3 alasan itu ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah ya? Ya, Pak. Makasih Bu Lydia. Thank you, Pak. Yang salah adalah kalau kita nggak ngerti sebetulnya anaknya butuhnya apa. Betul. Itu yang akan jadi masalah nanti. Kalau kita sampai nggak ngerti apa yang menjadi alasan utama dia. Itu yang akan jadi masalah. Oke. Nah, hari ini saya akan bantu Ibu dan Bapak untuk mengenal apa yang menjadi motivasinya. Karakter itu udah bisa, itu sudah posisinya sudah di satu yang nampak, sebetulnya akan kelihatan. Kalau karakter tuh gampang ngelihatnya karena nampak. Tapi kalau motivasi ini nggak gampang, karena ini di dalam banget. Jadi dengan kata lain bahwa ketika saya menunjukkan bagian yang tadi, manusia ada faktor, ada bagian kerja otak neokortex dan ada limbik dan ada brainstem. Brainstem itu hubungannya dengan keyakinan, limbik sistem itu hubungannya dengan perasaan, dan neokortex itu hubungannya dengan nalar. Jadi tadi si pengusaha yang mau jadi pengusaha karena faktor rasa dan kenyamanan, dia lebih banyak pada aspek limbik sistemnya. Sementara kalau yang jadi pengusaha oleh karena dia pengen punya untung yang besar, maka dia lebih banyak pada aspek neokorteksnya. Sementara kalau dia lebih banyak pada brainstemnya, maka dia lebih banyak pada faktor belief-nya dia. Ini faktor keyakinan dia. Ya. Jadi dengan kata lain, manusia punya tiga-tiganya. Ya. Manusia punya tiga-tiganya. Faktor keyakinan punya, faktor perasaan punya, dan faktor nalar punya. Ada tiga-tiganya. Ada yang nggak punya perasaan di sini? Ada seorang ibu saya tanya, ibu nggak punya perasaan Bu? Aduh Pak, rasanya otak saya perasaan semua. Buset dah. Berarti nggak punya logika dong Bu? Ya enggak, itu juga punya logika Pak. Tapi banyakkan perasaan. Ya, oke. Jadi tolong dipahami bahwa semua orang itu memilikinya. Brainstem atau reptilian kompleks, belief-nya dia, limbik, hubungannya dengan faktor rasanya dia. Yang ketiga, faktor neokortex, nalarnya dia. Semuanya punya. Nah, cuman dari ketiga itu pasti ada ciri khas. Dia cenderung lebih pada faktor apa. Nah, sekarang tolong Anda siapin laporan yang Anda sudah punya. Ya. Iya, sorry. Maaf. Sebelum saya bahas hasilnya, saya juga harus menjawab pertanyaan Anda semua. Kok bisa Pak dibaca lewat sidik jari Pak? Itu kan pasti pertanyaan yang muncul seperti itu. Kok bisa Pak dibaca seperti sidik jari? Bahkan beberapa orang memberikan saya julukan Pak Tunggul itu dukun teknologi. Gak usah nanya orangnya aja. Gitu kan ya. Kita langsung nongol. Kok tahu Pak? Gitu ya. Nah, saya mau tahu, ini udah tanya nih, saya mau tahu apa membaca karakter anak lewat sidik jari dengan para ahli Feng Shui dan dapat mengetahui karakter
dan membaca wajah atau garis tangan. Baik, terima kasih banyak Ibu Sylvia. Jadi begini, kami itu mengembangkan teknologi ya, ingat ya, ini teknologi. Kami mengembangkan teknologi yang namanya psikobiometrik. Oke, kami mengembangkan teknologi yang namanya psikobiometrik. Ya, psiko itu adalah kondisi kejiwaan. Biometrik adalah sampel genetika. Biometrik. Sampel genetik. Ya. Pengukuran hidup. Jadi artinya teknologi psikobiometrik mencoba membaca tentang kondisi kejiwaan seseorang melalui sampel genetik yang dimilikinya. Nah, sampel genetik dimilikinya. Ketika kita mau mencoba memahami seseorang, maka kita harus paham kerja otaknya. Berarti sekarang pertanyaannya adalah, dari mana saya harus membaca kerja otak ini? Dari mana kita harus baca kerja otak ini? Kerja otak ini harus bisa dibaca lewat sidik jari. Kerja otak bisa dibaca lewat sidik jari. Kok bisa baca kerja otak lewat sidik jari? Jawabannya ini. Ya, korelasi antara sidik jari dengan otak. Proses pembentukan sidik jari ketika janin berusia 13 sampai 24 minggu dalam kandungan. Ternyata ada hubungannya dengan pertumbuhan jaringan saraf. Ya, ada hubungannya dengan pertumbuhan jaringan saraf. Ya. Jadi Bapak Ibu, gurat-gurat yang ada dari kita ini itu dibentuk ketika seseorang berusia 13 sampai 24 minggu dalam kandungan. Dan proses pembentukan gurat-gurat ini ternyata ada hubungannya dengan pertumbuhan jaringan saraf. Dengan kata lain, bahwa sidik jari adalah rekam jejak pertumbuhan jaringan saraf seseorang. Itulah sebabnya tidak ada orang sidik jarinya sama. Oke? Tidak ada orang sidik jarinya sama. Oleh karena rekam jejak pertumbuhan jaringan saraf tadi direkam oleh sidik jari. Dan pertumbuhan jaringan saraf satu dengan orang lain berbeda. Ya, berbeda. Nah, jadi sekarang kalau ditanya apa bedanya sama Feng Shui, Ibu kalau nanya sama saya sekarang, Pak Tunggul, kira-kira anak saya nanti gede bisa jadi dokter enggak? Mana saya tahu. Saya enggak pernah bisa membaca itu. Yang saya bisa baca adalah, satu, anak Ibu punya kemampuan, punya responsivitas visual yang baik. Yang kedua, kemampuan penalarannya oke. Yang ketiga, dia punya rasa empati yang tinggi dengan orang. Yang keempat, emosinya naik turun. Itu kan jadi dinamika kan? Jadi saya tidak pernah bisa membaca orang itu pasti bisa jadi apa. Karena murni hanya membaca tentang kerja otak seseorang. Ya. Jadi artinya sekarang bahwa kalau bicara soal kerja otak, maka lewat sidik jari kita bukan hanya bisa membaca motivasi, oke? Bukan hanya bisa membaca motivasi, maka kita juga bisa membaca tentang dorongan sensori motor dia, kecepatan dia menangkap informasi dan kecepatan dia merespon sebuah informasi itu. Juga kita bisa baca tentang kecenderungan karakternya lewat kerja otak kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Sekaligus juga bisa membaca responsivitas kerja otak yang hubungannya dengan bakat.
Nah, ini khususnya ngomongin bakat. Anda lihat deh ya, Anda lihat yang di sebelah kanan ya. Anda lihat yang sebelah kanan. Tulisannya apa coba? Frontal, parietal, occipital, dan temporal. Frontal, parietal, occipital, temporal. Sidik jari tidak membaca anak Anda pinter gambar, pinter ngelukis, ya, atau pinter nyanyi, atau pinter tampil, atau pinter apa, enggak. Tapi sidik jari membaca apakah anak Anda lebih responsif di area mikir, gerak, lihat, atau ngomong. Saya ulangi ya, dia lebih responsif di area mikir, gerak, lihat, atau ngomong. Itu namanya bakat. Jadi kalau Ibu tanya, bakat orang apa aja sih Pak? Bu, bakat orang itu ada 4. Mikir, gerak, lihat, ngomong. Anda kuat yang mana di antara 4 itu? Nanti kalau saya ditanya, nanti kira-kira anak saya gede jadi apa ya? Mana saya tahu. Tapi kalau dari data ini kemudian kelihatan bahwa anaknya ibu, anaknya bapak, dari area kerja otak kita lihat bahwa dia sangat responsif untuk ngomong, kan nyebelin banget nih anak. Berhenti ngomong, cuman pas tidur. Ayo siapa yang punya anak kayak gitu? Terus emaknya nggak doyan ngomong lagi. Anaknya berisik, ngomong aja. Padahal begitu kita periksa, kita lihat lebih jauh. Oh ternyata dia memang responsif di area suara. Kebayang nggak anak yang punya responsif di area suara terus disuruh diem? Kan sulit. Ya, jadi pertanyaan Ibu Sylvia bagus nih Bu. Saya suka sekali pertanyaan Ibu beneran. Mencerahkan. Ya, saya suka sekali pertanyaan Ibu. Sangat mencerahkan. Jadi Maaf Pak, tapi maksudnya saya juga gitu, bukannya bukannya meramal masa depan, bukan Pak. iya, Tapi iya. Betul. mereka maksudnya gini loh, mereka juga ada ilmunya kan, belajarnya, bukannya itu maksudnya apakah kan tadi Bapak ceritakan ya kan di dalam kandungan itu otak itu akan mempengaruhi pertumbuhannya gitu kan, gurat apa nih sidik jari. Ya. Mungkin aja belum atau belum ada penelitian atau memang kita nggak tahu ya penelitian, mereka juga meneliti apakah juga ada hubungannya dengan gurat-gurat di wajah gitu loh Pak maksudnya. Dan juga kalau sidik jari aja ada gurat-guratnya ya sama dong dengan kita punya palm reading itu yang garis-garis tangan kita itu kan juga ada di tangan begitu. Mereka juga bukannya bilang, "Wah, nanti kamu jadi," bukanlah kalau itu mah ngeramal kan. Tapi maksudnya kan ada juga mereka, maksudnya ahli lain lah ya, yang juga mengatakan misalnya dari wajah. Oh, kalau misalnya Bapak ini alisnya seperti ini, begitu ya. Berarti kan ini orangnya karakternya nih yang suka begini gitu misalnya. Atau kalau telinganya seperti ini, itu kan juga gurat-gurat gitu loh. Dia juga nggak bilang kalau telinganya Bapak begini berarti Bapak jadi dokter gitu. Enggak, bukan begitu. Enggak, tapi misalnya jadi karakter. Jangan-jangan Ibu Sylvia ini praktisi morfometrik nih. Ya, suka saya nih kalau kayak gini nih. Sorry. Enggak, saya nggak ahli itu. Enggak, saya cuman, maksudnya karena saya seneng dengerin orang seperti itu, jadi saya pengen tahu. Maksudnya maaf ya Pak. Kan, nggak apa-apa Bu Sylvia, suka saya. Pertanyaannya suka. Jadi gini Bu, saya tahu. Jadi gini Bu. Tunggu, maksudnya kalau yang lain mungkin bukan beragama Kristen. Ya. Halo Bu, maaf suaranya hilang. Ya, oke. Ya, kalau saya beragama Kristen nih, kan kan katanya nih kalau kita orang Kristen nggak boleh tuh yang ngeramal. Ya, nggak boleh. Ya, setuju Bu. Maksudnya ya takut gitu lah Pak, gitu. Suka nih, ini pertanyaan emak-emak pinter. Ya, makasih ya Pak. Jadi gini, ya. Ada ilmu yang namanya morfologi atau morfometrik. Morfometrik itu melihat bentuk wajah, gurat, telinga. Ya. Nah, kalau cabang morfometrik yang dibaca adalah hormonal. Jadi misalkan gini, ya, bentuk wajahnya kayak apa, kemudian ada penelitian hubungannya dengan hormon apa yang sedang aktif di orang tersebut. Ngomongnya hormonal.
Jadi presurnya adalah bukan kerja otak, tapi hormon. Sehingga perilaku orangnya, misalnya gini, dia lagi banyak hormon apa, misalkan adrenalinnya, misalkan gitu. Oh, orangnya kalau ngomong ngegas, kenceng. Ya, itu juga ada. Ya, itu juga ada. Ya, pertanyaan itu juga ada. Ya, tapi ya tadi kalau saya bilang bahwa sidik jari membaca lebih dalam lagi dari itu. Ya, coba membaca lebih dalam lagi dari itu. Siapa Jarot? Aman, Pak? Nggak apa-apa, Pak. Namanya juga ibu-ibu, Pak, pengen tahu. Boleh ya, Pak ya? Tapi pertanyaannya hebat kok. Ya, oke. Jadi sekali lagi, ya ada cabang-cabang ilmu yang mempelajari itu dan sidik jari membaca aspek kerja otak. Ya, tapi kalau yang tadi bicara lebih ke faktor hormonal. Ya, oke. Sekarang kita lihat deh. Ya, kita lihat dari hasil laporannya Ibu dan Bapak coba. Ya, coba kita lihat dari hasil laporan yang Anda miliki sekarang. Ya. Oke. Ya. Anda sudah dapat dua hasil laporan ini kan? Anda sudah punya dua hasil ini kan? Ya, hasil ini sudah ada ya. Nah, dari hasil ini itu ada visi dan ada strategi. Jadi hasil satu lembar itu akan menggambarkan dua hal. Ya, ada visi dan ada strategi. Visi itu apa sih? Visi itu adalah kebutuhan utama orang itu apa. Jadi apa yang menjadi needs utamanya dia. Ngomongnya needs, kebutuhan utama dia apa. Ya, tapi ingat loh ya, kalau ngomong kebutuhan utama bukannya oh saya butuh mobil, oh saya butuh istri, oh saya butuh pacar, bukan gitu ya. Tapi needs-nya dia yang lebih dalam itu apa? Kenapa dia membutuhkan hal tersebut? Nah, itu namanya needs. Ya. Nah, kalau strategi adalah bagaimana caranya dia mendapatkan hal tersebut. Nah, oke, Bapak Ibu lihat, kalau yang divisi ini hasilnya itu ada yang di sebelah kiri, sebelah atas nih, sidik jari yang di atas ini, ya, Anda lihat yang ini. Ini tulisan setiap orang bisa sama, bisa beda. Oke, bisa sama, bisa beda. Tulisan orang bisa sama, bisa beda. Cuman sekarang saya mau tanya, siapa di sini, ya di bagian ini ya, yang tulisannya feeling? Siapa di situ yang tulisannya feeling? Ayo ketik di kolom komentar. Siapa yang tahu? Ya, siapa yang tulisannya feeling? Oke. Terima kasih Bu Sylvia. Siapa lagi? Jaden. Oke. Ada lagi yang tulisannya feeling di situ? Oke. Janeta. Juan. Oke. Saya kasih tahu ya. Kalau di sini tulisannya feeling, maka kerja otak yang lebih responsif itu lebih banyak di area limbik. Kerja otak yang lebih responsif itu di area limbik. Jadi kerja otak yang lebih responsif itu di area rasa. Area perasaan. Anda sedang membesarkan anak yang sensitif loh. Anda sadar nggak itu? Coba sekarang saya mau tanya. Ini anak kalau mau belajar, kalau mau belajar, kira-kira sebelum belajar apa yang mereka lakukan? Coba. Anda merhatiin nggak? Kalau mereka mau belajar, mereka melakukan apa biasanya? Bisa saya dapat masukan? Ya, Bu Josephine, kalau Juan mau belajar pertama kali dia mau ngapain, Bu? Biasanya dia ngapain, Bu? Bu Ike, Janeta kalau belajar pertama kali mau ngapain? Biasanya dia mau ngapain dulu? Di awal dia mau belajar, apa yang dia lakukan? Ngambek.
Oke. Nggak apa-apa, Pak. Suka saya, Pak. Ngambek. Oke. Saya kasih clue-nya sedikit ya. Saya kasih clue-nya sedikit ya. Orang sensitif ketika disuruh belajar, ketika dia disuruh belajar, sebetulnya hal pertama yang dia lakukan, ya, orang-orang sensitif ya, orang-orang feeling ya, ketika dia pertama kali belajar, yang dia lakukan itu adalah ngelihat muka orang yang ngajarinnya. Kalau kira-kira yang ngajarin mukanya udah keburu nggak enak duluan, sama saya disuruh dia juga nggak mau kok. Orang yang cenderung feeling, cenderung feel, cenderung rasa, ketika sedang mau belajar, maka kebutuhan utama dia adalah rasa aman. Rasa aman dulu. Anda bisa bayangin nggak, anak yang seperti ini ketika belajar targetnya bisa. Jadi kemungkinan Papa Jaden, dia tuh ngambek. Karena dia sensi, Pak. Waduh, gue nggak bisa nih sebetulnya. Makanya dia akan sangat defensif dulu. Ketika orang-orang seperti ini belajar, ya, tapi dia punya rasa aman terlebih dahulu, ada rasa aman, limbiknya terlindungi, faktor perasaannya terlindungi, itu akan lebih gampang ngedekatinnya, karena orangnya sensitif. Jadi kalau yang punya anak yang berkarakter limbik di sini atau feeling di sini, kalau saya boleh kasih masukan, jangan galak-galak sama anak ya, pelan-pelan aja. Ya, oke. Masih di tulisan yang tadi. Oke, masih tulisan yang tadi. Siapa yang di sini tulisannya thinking? Siapa yang di sini tulisannya thinking? Oke, Federico, Stefani, Katarina, Michael, ya, Devon, Josephine, oke, Brilliant, oke. Kalau di sini tulisannya thinking, di sini tulisannya thinking, maka orientasi dia lebih banyak ke arah neokorteks. Orientasi dia lebih banyak ke arah neokorteks. Ya. Neokorteks itu artinya nalar, logik. Kalau sama orang logik, mungkin nggak kita ngomong, ayo kok, ayo Ci, ayo Mas, ayo Mbak, belajar, biar kamu pintar. Cukup nggak kira-kira ngomong gitu sama dia? Ini kalau yang kayak gini, kalau disuruh belajar, biasanya akan nanyanya gini, buat apa? Gunanya apa? Manfaatnya apa? Itu dapat apa? Kalau kira-kira nggak penting, nggak usah. Anda sedang berhadapan dengan orang yang cenderung menggunakan nalar. Kalau lebih banyak menggunakan nalar, maka pendekatannya juga harus lebih banyak menggunakan faktor rasional dia. Oke, karena kebutuhannya adalah nalarnya dia. Nggak masuk akal? Nggak mau. Nggak ada untungnya? Enggak. Jadi ini kayak zaman dulu ada bahasa iklan itu loh, Bu. Wani piro. Saya tidak bermaksud mengatakan anak Anda matre ya, bukan loh ya. Cuman artinya dia logik. Ya. Ingat, sampai titik ini tolong jangan dibandingin ya. Jangan dibandingin kedua orang ini, jangan dibandingin ya. Artinya, oh berarti orang neokorteks lebih bagus dibanding orang limbik. Enggak. Ingat loh, ini cuma bicara tentang apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya, hanya menggambarkan tentang apa yang menjadi kebutuhannya mereka. Jadi kita juga jadi tahu pendekatannya harus kayak gimana. Oke, next. Siapa yang tulisannya sensing? Oke, di area yang tadi itu ya. Yang tulisannya di sini sensing.
Edgar, Jason, Giselle, Gifford, Rachel. Ada lagi? Sensing? Oke. Kalau feeling lebih ke area limbik, sementara thinking lebih ke area neocortex, maka sensing bukan, sekali lagi saya bilang, bukan ke area reptilian kompleks. Bukan. Pasti akan bertanya-tanya ini. Terus kemana, Pak? Apa nggak ada otaknya gitu, Pak? Ada, tenang aja. Karena orang tua suka ngeliatnya, waduh, kalau ke thinking, kalau ke neocortex nggak ada, kalau ke limbik nggak ada, terus kemana, Pak? Sensing itu mengambil peranan kedua-duanya, baik ke limbik dan ke neokorteksnya. Sensing akan lebih banyak pada dua area ini secara bersama-sama. Ya. Jadi kalau pengen tahu kalau dua-duanya area ini bersama-sama, anaknya jadi gimana kira-kira? Betul, Pak. Penuh pertimbangan, harus terukur, harus jelas. Kalau belum clear, ogah, saya harus lihat-lihat dulu. Maksudnya apa? Ininya apa? Ini apa? Kalau kayak gini ntar gimana? Kalau gitu nanti gimana? Oke, ingat, kalimat yang saya sampaikan ini adalah sebuah prediksi perilaku. Tidak harus selalu berperilaku seperti itu. Cuman Anda bayangin orang yang melibatkan faktor logika dan perasaan dalam waktu yang bersamaan. Ya, Bu Lydia kayaknya nanti cari jodohnya agak panjang nih anak ya, Bu ya. Karena milih biasanya, Bu. Canda Ibu, canda. Ya, apapun itu ya, apapun itu, karena segala sesuatu pasti akan sangat melibatkan faktor pertimbangan. Karena pertanyaannya gini, apakah pola sidik jari yang lain tidak mempertimbangkan? Ya nggak gitu, semua juga punya pertimbangan. Cuman kalau yang kebagian ini, ya ini lebih kenceng. Bacanya gitu. Terus tadi saya bilang, apakah orang yang feeling terus kemudian nggak punya logika? Ya punya. Cuman logikanya, perasaannya minta dulu, baru logikanya dapat. Apakah orang yang lebih ke arah thinking atau lebih ke arah neokorteks, terus kemudian dia tidak punya perasaan? Ya enggak, semuanya juga punya. Cuman nalarnya dulu harus masuk, baru perasaannya enak. Oke, ini kan kelihatan sekali kan, jelas kan, bahwa kita mencoba mencari tahu tentang apa yang menjadi need, kebutuhan mereka. Oke, cukup jelas sampai di sini Bapak Ibu. Ingat loh ya, apa yang menjadi orientasi kebutuhannya mereka. Jadi kalau kita tahu bahwa oh dia lebih di area limbik nih, berarti kayak gimana kita harus tahu apa namanya, bisa dibilang needs-nya, kebutuhannya dia itu apa. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah strategi. Strategi itu adalah cara orang tersebut untuk mencapai apa yang dia mau. Berarti kita bicara tentang sistematika berpikirnya kayak apa. Sistematika berpikirnya kayak apa. Nah, Bapak Ibu lihat di sini. Di sini akan macam-macam nih di sini nih ya. Ada kognitif, ada afektif, akan ada apa lagi? Complexity, ya. Nah, Anda cocokin aja sekarang di sini. Ya. Ada afektif, ada kognitif, ada reflektif, ada complexity, kemudian ada kontra. Ya, jadi artinya
Ini tentang, misalkan gini, saya pengen beli rumah. Oke, kenapa saya ingin beli rumah? Ya, saya merasa membutuhkan kenyamanan dengan rumah saya. Atau kemudian, bagaimana cara saya membeli rumah? Nah, ini dia. How you make a decision. Bagaimana cara saya membeli rumah? Berarti proses berpikirnya dia, sistematika berpikirnya dia. Anda lihat, kalau sistematika berpikirnya afektif, maka kata kunci memulai adalah tenang. Kalau sistematika berpikir dia kognitif, maka kata kunci untuk memulai adalah untung. Ya. Kalau dia seorang complexity, maka kata kunci memulai berpikir adalah pikir. Begitu juga dengan reflektif dan kontra. Oke. Ya. Jadi cukup jelas sampai di sini bahwa sidik jari itu memberikan profil yang paling bawah. Paling bawah. Ya, profil yang paling bawah. Dasar dulu. Apa yang jadi needs-nya dia. Dan kalau Bapak Ibu pengen tahu, apa saja sih sebetulnya yang bisa disajikan lewat sidik jari? Oke. Saya mohon izin untuk memberikan sedikit gambaran ya buat Ibu dan Bapak. Seperti apa laporan sidik jari itu sebetulnya. Oke. Ini ada dermatoglyphic diagnostic tools. Ya, diagnostic tools. Lewat kerja otaknya kita mencoba membaca tentang satu, kecepatan daya tangkap dan daya responnya. Satu itu yang kita baca ya. Terus kemudian tadi yang ada tulisan limbik, neocortex, brainstem, kalau lebih lengkap kita akan buat persentasenya, lebih banyak, seberapa banyak dia dipengaruhi oleh faktor itu. Ya. Terus kemudian di sini nampak ada landasan dalam berperilaku. Yang kita bicarakan hari ini itu baru 2 aspek ini saja, tentang manajemen diri dan pengambilan dan analisa berpikir rasional logis. Tentang 2 ini aja yang kita bicarakan. Sementara kalau di laporan sidik jari yang sebenarnya akan ada aspek-aspek yang lain, termasuk cara berkomunikasi dengan orang tersebut berbasis kerja otaknya. Oke, berbasis kerja otaknya. Baru kita akan bicara tentang dorongan karakter berdasarkan kerja otak kiri dan kanan. Otak kiri kecenderungannya orangnya lebih rasional, struktural, sementara yang kanan cenderung lebih imajinatif, kreatif, non-struktural. Kemudian kita lihat orientasi hidup dia apa. Apakah dia cenderung perfeksionis atau cenderung agak lebih santai. Ya, atau cenderung dia lebih kayak butuh teman lebih banyak. Ya, apakah dia seorang ekstrovert atau introvert, fakta atau opini, objektif, subjektif, rencana, fleksibel. Jadi benar-benar kita akan dapetin profil orangnya banget. Dan yang tadi Pak Jarod bilang bahwa sidik jari bisa membaca bahasa cinta. Bahasa cinta. Berdasarkan dari respon kerja otaknya. Jadi kalau lobus area ini, maka bahasa cintanya dia mintanya ini. Lewat sidik jari. Ya, kita bisa baca itu. Jadi ada word, fisik, give, time, sama act of service. Dan nggak selesai sampai di situ, sidik jari juga akan membicarakan tentang proses belajar. Oke, learning style. Bicara soal proses belajar, kestabilan belajarnya dia juga, dan apa potensi bakat yang dia punya. Dari potensi bakat yang dimiliki dari grafik-grafik ini, nanti baru akan diterjemahkan menjadi lampiran penjurusan. Oke. Ya, dijadikan lampiran penjurusan.
Tapi ingat, bukan terus kemudian dia pasti jadi dokter, bukan begitu. Kan semua kembali ke anaknya lagi. Jadi kalau dilihat seandainya dia memang punya niat kuat ke situ, pertanyaannya adalah apakah kerja otaknya bisa mensupport dia secara optimal. Kalau seandainya nggak bisa, ya bukannya nggak bisa juga. Maaf Bapak Ibu, kalau seandainya Anda nanti sempat, kalau Anda sempat mengunjungi Instagramnya kami di Finger Hits Talent Spectrum ya. Ini Anda lihat di sini di highlights ya, di highlights di sini. Ini ada tulisan kejutan. Oke, ada tulisan kejutan. Anda kalau nanti sempat lihat yang ada tulisan kejutan ini, kayak gini ya. Oke. Ini sebuah cerita bahwa ada seorang anak yang dari hasil laporan sidik jarinya sama sekali tidak sesuai dengan penjurusannya, tapi dia bisa jadi ke situ. Unik loh. Ternyata anak itu memanfaatkan hasil laporan sidik jari sebagai koreksi buat dia. Saya mau masuk akademi militer. Masalah saya apa? Laporan sidik jari bisa dibaca ke arah sana sama orang itu. Sama anak tersebut. Jadi dia kenal, oh problem saya ini. Maka saya harus melakukan ini. Dan terakhir, kalau seandainya anak Bapak Ibu berminat mau jadi YouTuber, sidik jari pun juga akan bisa membaca tentang potensi kecerdasan digital yang dia miliki. Digital potential enrichment. Ya, jadi hari ini fitur tentang analisis sidik jari lengkap. Sudah komplit. Ya, buat Bapak Ibu yang nanti kebetulan berminat, bisa menghubungi kami. Ya, oke, itu paparannya dari saya. Tapi ada yang mau tanyain nggak sama teman-teman di sini? Tentang hasilnya atau apa gitu? Boleh, silakan. Kita masih punya waktu kok untuk bertanya jawab. Pak Jarod? Ya. Oke. Ya, Bapak Ibu silakan bertanya untuk aplikasi yang ini ya. Ini justru lebih penting, diperdetail. Kalau anak saya begini, lalu gimana? Anak saya begini, lalu gimana? Kan hasilnya sudah disampaikan bahwa anaknya masuk kategori apa. Nah, silakan bertanya aplikasi dari hasil tes itu. Sehingga Bapak Ibu bisa makin mendalami anaknya dari hasil tes yang sudah didapat. Ya, supaya Ibu dapat maksimalnya. Nanti kalau mengapanya atau alasan dibalik itu mungkin lebih bagus dicari di Google. Tapi hari ini supaya bisa dapat lebih banyak ke aplikasinya. Ya. Nah, saya tipe efektif, lalu nanganinya gimana, nasihatinya gimana, hukumannya apa, cocoknya pola asuh gaya apa. Nah, itu kan lebih detail ya. Tapi kalau misalnya kok sidik jari bisa begitu, nah itu di Google lebih banyak. Jadi supaya yang alasan teoritisnya sebaiknya nggak usah dibahas karena waktunya tinggal 15 menit lagi. Oke, silakan. Ya, Bu Sylvia. Ibu sudah raise hand tapi kayaknya. Halo? Ya. Ya, Bu, ini Bu, boleh saya lihat Ibu nggak wajahnya? Kayak apa sih, Bu? Ngobrol aja nggak ada orangnya deh. Jangan Pak, seperti Bapak bilang belum mandi Pak. Oh, belum mandi, ya oke, siap. Nggak apa-apa. Boleh. Iya Kan Pak Pak, Jarod, gini. Pak Jarod bilang kan ikut ini nggak mandi juga boleh kok. Tenang aja, belum mandi juga boleh. Gimana Bu? Kalau misalnya anak saya kan feeling, ya kan? Sementara kita nih maminya thinking, begitu kan? Nah, kan pada waktu kita memberitahu mereka dia atau juga ya ini mendidik lah ya, dalam mendidik pasti kan agak sulit tuh ya, maknya harus ngerti anaknya tapi maknya juga sulit mengerti begitu kan. Nah, sampai mana Pak, maksudnya gini ya, memang kan saya sebagai orang tua mau belajar mengerti kan, saya tahu nih memang anak saya feeling begitu. Nah, tapi sampai sejauh mana saya bisa membuat dia untuk juga berpikir gitu loh Pak, jangan terlalu feeling begitu. Jadi bisa nggak sampai seperti gitu? Karena kan misalnya ya, contohnya dia kalau les balet gitu, ya kan? Kalau waktu gurunya enak,
dia bilang dia itu senang sekali sama balet begitu kan. Nah, kan seperti Bapak lihat bilang kan, tergantung gurunya begitu. Begitu gurunya ganti, langsung dah dia bilang saya nggak suka balet. Sebenarnya sih saya tahu dia bukan nggak suka balet, karena dia nggak suka gurunya begitu kan. Nah, seperti itu. Kalau maksud saya gini, kalau saya terus ituin dia seperti itu, nanti dia akan terus begitu kan. Tapi kan hidup. Enggak. Nah, gimana tuh Pak? Supaya dia agak mikir. Tadi Supaya saya agak katakan mikir. kesalahan kedua saat seseorang bicara soal pengasuhan. Satu. Nah, coba. Oke, Bu Sylvia, begini. Jadi dasarnya gini dulu, Bu ya. Dasarnya gini dulu, Bu. Jadi kalau ditanya apakah dia akan seperti itu sampai besar, ya enggak. Enggak. Tidak seperti itu. Cuman maksud saya begini, Bu. Kalau bicara tentang anak saya feeling tapi sayanya thinking. Baik, apa yang saya harus terima dulu? Apa yang saya harus lakukan terlebih dahulu di awal saat ini? Karena hasil laporan ini baru Ibu terima. Maka saya minta Ibu untuk menerima dulu. Baik, saya terima. Ya, diterima itu artinya bukan cuman mulut. Oke, saya terima. Enggak. Mungkin kadang-kadang kan ketika tadi Ibu mengkomparasi, saya kan thinking, dia kan feeling, itu sudah rejection sebetulnya. Bahwa dia berbeda dengan saya. Gitu kan ya. Tapi kalau ada sebuah proses penerimaan, maka kita sendiri pun akan melakukan perubahan. Ada adjustment di situ, ada semacam adjustment di situ. Nah, sekarang gini Bu, kalau gimana cara merubah seseorang gitu kan ya pada sebuah kebiasaan. Yang paling sederhana gini. Ini saya bicara soal needs, saya bicara soal kebutuhan. Ya, saya bicara soal kebutuhan. Anggap aja gini. Hari ini saya pengen makan bubur. Tapi saya dikasih roti. Saya pengen makan bubur, tapi saya dikasih roti. Karena saya lapar, maka saya makan. Saya nggak punya pilihan lain. Besok saya pengen makan bubur, dikasih roti lagi. Dikasih roti lagi. Kan needs-nya saya nggak terpenuhi. Sekarang artinya, gimana sebetulnya saya bisa merubah anak itu biar mau makan roti dengan rela hati? Caranya gampang, Bu. Kenyangin buburnya. Nanti kalau udah kenyang buburnya, dia akan geser. Kalau roti gimana ya, Ma? Prinsipnya seperti itu. Jadi artinya, kalau saya aplikasikan kembali lagi ke tempat Ibu, pertama, saya terima. Kalau saya terima, berarti satu, nada suara saya sudah harus berubah. Kita bisa bicara lebih enak. Nanti dia baru akan lihat, oh iya Mak, gue berubah ya. Apakah itu akan langsung? Enggak. Namanya anak ya. Enggak akan langsung terus berarti langsung berubah juga enggak. Ya, tapi yang saya alami, yang saya amati adalah ketika seseorang sudah terpenuhi kebutuhannya, maka tingkat pemahaman dia, tingkat pengertian dia bisa lebih lebar. Jadi hari ini kalau ditanya, apa yang saya harus lakukan? Terima dengan baik, penuh sukacita, thank you dikasih yang kayak gini, gitu kan ya Ibu ya, maka kita akan berjalan. Selanjutnya Bu Sylvia, kalau butuh informasi lebih banyak, ikutan full report Bu. Jadi saya tahu gimana caranya ngarahin. Dasar itu dulu. Karena gini Bu, sekarang logikanya sering gini, kalau Ibu bertanya lengkap, kemudian saya hanya ambil 2 jari, sementara saya masih punya 8 jari yang lain. Saya juga harus tahu gimana cara ngomong sama anak Ibu yang benar. Iya. Saya juga harus tahu secara karakter dia seperti apa. Ini baru bicara tentang needs yang paling bawah, apa yang dia butuhkan sebetulnya. Apakah data ini valid? Sangat valid. Tapi next stage, maka saya harus lihat, kebutuhannya apa, learning prosesnya gimana, akan jadi satu informasi yang lengkap. Jawaban saya seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya Bu Sylvia ya. Ya Bu. Ya. Ini udah pengen nih. Pak mau tanya, anak saya thinking kognitif, bagaimana cara ngasuhnya? Cara ngasuhnya tegas, karena Anda ketemu orang yang sangat nalar. Selesai ya. Pasti. Ya, yang thinking kognitif orang tuanya harus pinter. Kalau orang tuanya nggak pinter, anaknya nggak bakalan dengerin. Ya, Pak, anak saya sensing kognitif. Bagaimana saya harus menuntun dia dan belajar? Ingat, tipikalnya sensing. Maka dia akan memilah terlebih dahulu. Mana yang tepat, mana yang cocok. Maka dia harus berpikir terlebih dahulu. Kasih dia space. Ya, kasih dia space. Oke. Kemudian thinking complexity. Oke. Judulnya kalau sudah ada complexity, maka dia harus dibatasi secara waktu. Dia kalau mikir terus, nggak akan masuk.
Oke. Pak, mau tanya, apakah sidik jari bisa mengukur persentase akurat feeling dan thinking-nya? Bisa. Kita full report yuk. Saya tunjukin nanti sama Anda. Cie. Pak Jarod, sorry Pak, promo Pak. Ya, anak saya feeling. Bagaimana cara memberi konsekuensi jika dia tidak mau obey? Ingat, orang feeling bukan cerita tentang obey. Orang kalau feeling, Anda ngomong, sana, kamu berdoa, kamu mau makan, kamu harus berdoa. Salah. Kalau ketemu orang feeling, judulnya, mari kita berdoa. Bersama-sama. Kuncinya itu. Togetherness. Kadang ngomongnya rasa. Pak, anak saya yang sensing kognitif, gimana caranya memberikan punishment yang cocok? Sensing kognitif gimana caranya memberikan punishment yang cocok? Maaf, Ibu, saya kekurangan data untuk menjawab pertanyaan Ibu. Ya, saya kurang data. Karena di situ saya harus lihat dulu. Saya harus lihat lagi lebih dalam kecepatan respon dia kayak gimana, kemampuan dia menyerap informasi seperti apa. Cuman yang jelas, kalau kita ketemu dengan sensing kognitif atau di area neokortex, maka yang namanya kesepakatan itu penting. Anda kalau mau menghukum anak tanpa kesepakatan, menurut saya jadi nggak bijak. Terutama untuk orang-orang yang berkarakter sensing atau berkarakter thinking, lebih banyak di situ. Anak saya feeling dan afektif. Mari hidup dengan penuh cinta, Bu Sylvia. Clear ya? Ya, feeling afektif. Hidup ini indah. Ya. Pak Jarod, ada yang nanya Pak, berapa harganya? Silakan Pak, jawab. Kalau dulu Pak Jarod berapa Pak? Atau mau dikasih itu dulu? Kasih diskon, Pak. Bukan, dikasih tunjuk dulu kalau tes lengkap itu dapatnya kayak apa. Tadi sudah sempat saya tunjukin sih Pak. Udah ya? Enggak, Pak. Betul. Saya mau kayak gitu, Pak. Berapa? Dulu sih Pak Jarod 2,5 juta ya Pak. Oh iya, saya dulu gini, mungkin saya cerita deh kalau gitu. Saya 3 anak saya waktu dia TK itu dites sidik jari. Nah, waktu anak saya TK itu Pak Tunggul belum ada. Belum ada. Bukan cuma Pak Tunggul, yang lain-lain belum ada karena tahun 2000-an. Indonesia belum masuk, tapi ada perwakilan di Jakarta, perwakilan dari Taiwan. Dan di Indonesia masih, wah itu sesat itu, wah itu klenik itu gudukun itu. Padahal saya kan Tahun berapa Pak? Tahun berapa Pak? Tahun 2000 Pak. 98-2000. Jadi antara tahun itu ya. Jadi di gereja-gereja, wah bilang itu klenik, itu sesat segala macam. Tapi kan saya sering ke luar negeri, dan di luar negeri ini sebuah bidang ilmu. Yaitu tadi yang Pak Tunggul katakan biometrik. Nah, tapi begitu ada buka cabang di Jakarta, perwakilan dari Sanggarden. Itu tahun 99 kalau nggak salah 98 itu mulai buka cabang di Jakarta. Nah, akhirnya anak saya tes. Tahun itu aja sudah 2,5 juta. Dan rupanya sampai sekarang juga naik dikit, 275 kalau nggak salah. Jadi hampir 3 juta. Nah, itu 3 anak saya, 3-3-nya dites. Untung saya tes. Kelas, yang satu kelas 1 SD, agak telat dikit, beberapa bulan. Yang lain TK. Sehingga mereka semua masuk SD, sudah dengan gaya pengasuhan dan gaya belajar yang tepat. Kan hasil tes sidik jari ada bahasa cinta, ada juga gaya belajar, maka mereka pinter-pinter, mereka akademiknya hasilnya bagus, juara, ranking, dapat beasiswa, bukan karena pinter, tapi gaya pengasuhan dan gaya belajarnya tepat. Nah, terus ketika saya kenal Pak Tunggul, saya mulai mikir, ya, lalu akhirnya anak nggak perlu dites lagi, karena lewat mana aja yang ngolah kan komputer, ya. Kalau yang ngolah dukun hasilnya beda-beda, dukun 1 sama dukun 2, jampi-jampinya beda, ya, pesugihannya beda, nanti hasilnya beda. Karena ini komputer, sebenarnya berbagai lembaga hasil dasarnya sama, tapi kemampuan sebagai konselor dan mengolah data hasil komputer, serta pengalaman konseling dalam nanti bonus bimbingan konselingnya, nah itu yang beda. Jadi sebenarnya kalau alatnya itu ya secara dasar, tapi nanti akan disajikan dalam bentuk yang berbeda, ya, dan pembacaannya. Nah, melihat yang Pak Tunggul sampaikan, akhirnya saya sama istri, kita berdua juga tes lagi. Tujuannya apa? Mengerti dengan akurat bahasa cinta istri saya itu apa. Kan kadang-kadang
pengamatan itu bisa meleset. Karena terpengaruh, misalnya saya tipenya tipe feeling. Saya rasa-rasa istri saya itu ini, dan saya coba kayaknya cocok, gitu ya, cocok bener. Tapi ternyata itu bahasa cinta kedua, bukan utama. Nah, jadi dengan begitu dites suami istri, gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak hanya untuk anak ini. Saya nikah udah 31 tahun. Umur saya 58. Tapi saya mati kan masih lama. Oh siap, cocok. Loh, kalau matinya Cocok. sebentar lagi ya ngapain? Udah menderita ya dikuat-kuatin, nggak lama lagi mati gitu kan. Tapi kalau hidupnya masih lama, loh saya pengen lebih bahagia lagi. Sekarang juga sudah bahagia, tapi kalau lebih bahagia supaya saya bisa mencintai istri saya dan istri saya merasa saya cintai. Jangan sampai saya merasa mencintai, dia nggak merasa dicintai gitu kan. Saya tes lagi. Nah, itu kalau dengan Pak Tunggul itu seingat saya 950.000. Kecuali kalau hari ini ada diskon. Nah, diskonnya berapa? Oke, saya kembalikan ke Pak Tunggul dah. Tapi ini untuk ini ya, untuk dalam arti apa perlu sih gitu? Ya perlu nggak perlu ya. Kalau bagi saya tuh perlu. Untuk parenting perlu, untuk pernikahan perlu. Tapi misalnya Bapak Ibu gini, aduh Pak, pandemi ini lagi zaman susah Pak. Kami menikah menderita dikit-dikit nggak apa-apa lah, kami kuat kok gitu. Buktinya juga sampai sekarang nggak mati-mati gitu ya. Kami akan bertahan, kami akan bertahan. Jadi anak dulu deh gitu. Tapi kalau yang Bapak Ibu ini berkatnya banyak gitu ya, duit banyak juga buat apa gitu ya. Saya sarankan tes keluarga. Mertua, orang tua nggak usah. Sekali lagi apa maaf nih, sudah dekat surga ya kan. Udah agak lama lagi lah gitu. Tapi yang hidupnya masih lama-lama ini loh. Istri, suami, paling nggak kita bisa mencintai dengan lebih tepat. Itu saya rekomen ya kalau mau sekeluarga. Karena kalau sekeluarga baru ada bonus. Nah, bonusnya serahkan Pak Tunggul. Silakan Pak. Oke, jadi gini. Talent Spectrum ini adalah local company pertama di Indonesia yang nanganin sidik jari. Dan memang kami belajar dari Singapura dan dari Taiwan dan certified dari sana. Jadi sebetulnya yang di Taiwan itu yang mbah-mbahnya kami sebetulnya. Leluhur lah, bisa dibilang kayak gitu lah ya. Leluhurnya dari sana lah ya. Makanya saya kelihatan kayak orang Taiwan kan. Taiwan sebelah situnya Purwokerto. Ya. Nah, jadi kalau ditanya apa bedanya dengan yang di Taiwan? Ya, kalau di Taiwan harganya 2,7, kalau di saya harganya 950. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, klien saya akan dapat 3 kali sesi konsultasi. Saya ulangin ya, dapat 3 kali sesi konsul. 3 kali itu artinya semuanya pakai Zoom, ya. Yang 2 kali adalah sesi bersama-sama, sama seperti ini, sama. Yang sesi yang satunya satu sesinya lagi itu sesi private satu persatu. Tapi itu sesi tanya jawab. Jadi Anda ngirimin saya pertanyaan dan kita akan membahas pertanyaan Anda. Ya, kita akan membahas pertanyaan Anda di situ. Ya, terus kemudian bedanya lagi oke, itu dari harga. Yang kedua, hasil laporan Anda bisa terima 24 jam setelah pengambilan sidik jari. Sementara kalau yang dari Taiwan dia perlu waktu agak sedikit lebih lama ya. Bulan hampir kalau nggak salah ya. 2 minggu atau 3 minggu gitu kira-kira sih ya. Kira-kira gitu. Ya. Jadi kalau ditanya tentang kecepatan proses, kecepatan sama. Nilai akurasi Pak Jarod sudah ngerasain. Saya pribadi kalau jam terbang sudah 11.000. Saya sendiri sudah sekitar 15 sampai 17.000 sesi konseling. Jadi harusnya bisa kasih pemahaman yang baik. Nah, Bapak Ibu, saya kan di Bandung. Nah, kebetulan tanggal 17, tanggal 18 saya mengutus staf saya ke Jakarta karena ada beberapa orang tua yang minta. Jadi kalau Bapak Ibu berminat, kami akan datangi ke rumah untuk pengambilan sidik jarinya saja. Dan semua tetap sesuai dengan protokol kesehatan pemerintah. Ya, tetap dengan protokol kesehatan pemerintah. Harganya 950.000, tapi kalau yang ikut kebetulan dalam satu KK minimal ada 3 orang, saya kasih potongan harga 50.000. Ingat loh ya, 50.000 bukan 50%. Tolong. Jauh tuh. Ya, 50.000 per peserta. Ya, per peserta. Di grup barusan saya sudah mengirim contoh laporan.
Ya, bagi yang berminat silakan menghubungi saya langsung ya. Silakan menghubungi saya langsung. Nanti saya akan minta staf saya menghubungi Ibu. Ya, hubungi Bapak. Silakan. Langsung hubungin saya langsung. Ya. Terakhir dari saya, tes ini cukup sekali seumur hidup. Tidak perlu diulang. Karena tes ini hanya membaca tentang aspek modal yang dia bawa. Ya, dari saya seperti itu. Terakhir pertanyaan, sensing complexity gimana cara ngarahin belajar yang tepat? Oke, yang kita bahas hari ini adalah pengenalan motivasinya. Jadi kalau motivasi belajar sensing complexity, maka dia akan memastikan terlebih dahulu apa yang saya pelajari adalah benar-benar yang saya butuhkan, tepat, penuh pertimbangan, udah clear semuanya, benar, baru dia mau jalan. Teknis yang lebih lanjut ada di full report. Cie Pak Tunggul promo. Itu males loh promo sebetulnya ya. Cuman ya terima kasih dikasih kesempatan untuk mengenalkan metode ini buat Bapak Ibu semua di sini. Ya, Pak Jarod kembali ke Bapak. Oke, siap. Iya. Ya, oke Bapak Ibu, itu tadi penyampaian Pak Tunggul mengenai gaya pengasuhan atau parenting berdasarkan keunikan otak anak dari pendekatan hasil tes sidik jari atau biometrik sidik jari. Ya, sekali lagi hasil pendekatannya dari situ. Kan waktu seminar sesi yang pertama saya sudah jelaskan ada berbagai pendekatan. Jadi keunikan anak itu bisa didekati dari temperamen dasar, dari foto karakter, dari golongan darah, dari sidik jari, ya, dan ilmu-ilmu yang lain. Dan beberapa ilmu mungkin masih belum diakui sebagai keilmuan, gitu ya. Terutama tadi kalau sampai meramalkan kejadian. Jadi itu secara keilmuan pasti nggak diakui. Jadi misalnya nanti umur ini garis tangannya begini, umur 30 sudah cerai, meramalkan kejadian salah. Tapi kalau tidak meramalkan kejadian, ya saya punya teman dokter psikologi yang dipakai oleh Polda Metro Jaya. Ya, itu ilmu mengenai wajah. Jadi misalnya kayak tadi itu bentuk alis gitu ya. Itu memang bisa mencerminkan kejiwaan. Sehingga ketika ada 5 terdakwa gitu ya, lalu berikan wajahnya, tapi ini tentu tidak bisa dijadikan dasar hukum. Ya. Walaupun sudah ada dasar ilmunya, tapi bukan fakta hukum. Itu nggak bisa. Ya, tapi pendukung aja ya Pak Jarod itu ya. dimintai polisi itu sampai minta pendapat sama teman saya ini ya, Dr. Anggil Gultom. Dia dokter psikologi. Jadi bersihan wajah kira-kira yang mana? Itu untuk polisi itu lebih intensif mengarah ke dia. Jadi akan mengerucut dari misalnya 10 terdakwa pada 2 gitu. Bahkan 2 itu bisa lagi sebenarnya pakai ilmu yang juga tidak sah. Ilmu yang tidak sah secara penyidikan. Yaitu misalnya hipnoterapi. Ya, jadi orang kayak dihipno, setengah sadar. Dalam setengah sadar diintrogasi, jujur semuanya. Tapi hasil interogasi nggak bisa dijadikan alat bukti. Tapi dari interogasi pada masa itu dikejar barang buktinya. Ya. Nah, yang bisa dipakai dasar hukum adalah barang bukti. Nah, ini memang dunia itu ada hal-hal yang belum terbukti secara ilmiah. Tapi ada gunanya ya Pak Jarod ya. Ada gunanya, ya, ada gunanya. Ya, bahkan dalam pengobatan pun yang dokter Terawan itu Menteri Kesehatan, Saudara Padahal, itu mengobati kayak Ozon gitu kan. Itu ID tidak mengakui. Tapi terbukti banyak orang sembuh. Gitu, sembuh, termasuk keluarga presiden, jenderal-jenderal, menteri-menteri berobat sama dia semuanya. Maka dulu dia ditentang sama ID, tiba-tiba naik jadi menteri kesehatan. ID-nya kebakaran jenggot. Jadi memang ada pendekatan aneka ilmu. Nah, itu ilmu kedokteran itu padahal ilmu yang eksak ya. Masih ada pendekatan, apalagi parenting. Itu ilmu yang tidak eksak. Maka pendekatannya akan banyak sekali. Tapi saya berani merekomendasi baik dari sisi keilmuan ya ataupun sisi teologis. Karena kedua sisi itu saya punya kan.
Saya hamba Tuhan, dan dari sisi ilmiah saya doktor. Paling enggak saya berani bertanggung jawab merekomendasikan gitu loh ya, bahwa sidik jari ini bisa menjadi salah satu pendekatan yang membantu Bapak Ibu untuk melakukan pengasuhan. Bahkan bisa diperluas kalau full assessment untuk kehidupan ya, untuk pernikahan, untuk hubungan dengan orang lain dalam keluarga, orang tua anak, anak orang tua. Jadi sekali lagi dengan ilmu yang baru secuil, karena baru 2 sidik jari ini bisa 6 poin, dari 6 poin yang disampaikan baru 2. Dari 10 sidik jari, hasil analisanya 28 apa 26 halaman, kita baru dapat 1 halaman, 1 halaman bisa ada 6 poin, kita baru dapat 2 poin. Jadi saya sudah dapat yang 28 halaman karena bayar untuk anak-anak saya. 3 juta satu orang ya, 2,5. Nah, tapi saya nggak pernah menyesal untuk anak saya. Bahkan dulu waktu belum ada sidik jari yang lain, saya sudah merekomendasi, cuma banyak yang protes. Pak, kok mahal, Pak? Lah, bayar 2,5 juta, terus anak saya dapat beasiswa selama 8 tahun, nilai beasiswanya 8 miliar. Satu anak, yang beasiswa 2 anak, wah jadi murah banget itu tesnya. Jadi bahkan waktu itu saya bukan cuma rekomendasikan untuk tes sidik jari ya, kayak misalnya yang anaknya remaja, ikutkan campnya kayak Mary Riana, Adamko, wah mahal Pak 8 juta. Loh, anak berubah itu lebih mahal lagi. Anak dapat motivasi yang kuat dan ilmunya sebenarnya itu juga, cuma bahasanya berbeda ya, menggunakan bahasa-bahasa motivasi kalau misalnya Mary Riana atau Adamko. Tapi kalau saya sebagai ilmuwan melihat esensi gitu ya, sebenarnya Anda ikut Pak Teguh plus tambah mungkin bonus lah, tambah lagi bukan bonus, Pak, saya ekstra Pak, tambah 3 kali konseling berapa Pak? Tanya Pak Teguh, aku nggak ngerti tarifnya konseling gitu ya. Yang pasti kalau Anda mau konseling sama saya, nggak mau saya ya. Tak kasih tarif bilang kemahalan, kalau gratis akunya yang capek ya kan. Jadi akhirnya saya bilang saya tidak terima konseling ya, mohon maaf saya tidak terima konseling, baik datang, baik WA Japri, baik telepon, mohon maaf tidak diangkat, tidak dibales. Jadi memang saya itu nggak sebaik Pak Tunggul. Saya agak galak kalau balas Japri ya. Pasti akan saya jawab, ikut seminar, baca buku, dengerin YouTube gitu. Jadi saya bukan konselor. Jadi kalau konselor itu tanya dijawab gitu. Kalau saya jawabnya ya paling enggak saya jawab begini, Bu, pertanyaan ini ada di seminar ini linknya ya, dengerin YouTube-nya gitu. Ya, nanti kalau saya sudah seumur Pak Jarod mungkin sama galaknya kayak Pak Jarod. Ayo, mumpung saya belum seumur Pak Jarod yuk. Ya, jadi Bapak Ibu, ya itulah kita hari ini ya. Kita akan akhiri. Sekali lagi terima kasih. Jangan left group dulu ya. Nanti sampai kalau merasa ya udah cukup kok gitu ya. Karena grupnya masih bisa dipakai untuk tanya jawab seputar follow up dari seminar ini. Kalau mau tes gimana? Ya, langsung aja di grup ada stafnya Pak Tunggul ya. Nah, itu yang dihubungi untuk tanya-tanya. Ya kalau Pak Tunggul atau ke saya langsung juga dulu boleh nggak apa-apa. Wah, saya langsung boleh nggak apa-apa. Itu loh, kalau saya nggak mau ditanya-tanya. Ya, enggak, ini nanyanya nanyanya Pak kapan ke Jakarta. Nah, kalau itu saya jawab. Tapi kalau yang nanya lain saya nggak jawab. Ya, jadi Bapak Ibu silakan kalau yang misalnya saya udah selesai mau left group ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya masih mau sampai nanti ya kita bubarkan grup itu kalau memang sudah nggak bermanfaat. Tapi biasanya saya itu memanfaatkannya untuk kalau udah selesai dan mau bertahan, saya post info-info seminar atau parenting atau link-link YouTube dengan ulasan singkatnya. Jadi nggak lihat YouTube-nya pun, lihat postingannya sudah dapat satu esensi. Jadi kalau cuma post link gitu kan, apa ini di post nggak ada komentarnya. Jadi saya akan bikin kayak inspirasi singkat, satu alinea, baca itu pun dapat berkat, dapat hikmat. Tapi kalau mau lebih lengkap, buka linknya. Jadi saya nggak akan cuma berbagi link tanpa memberikan ulasan, karena orang nggak dapat apa-apa. Kan nggak semuanya mau buka kliknya. Itu saya akan gunakan grup untuk itu sampai pada live. Banyak yang live, oh ya sudah, bubarin gitu ya. Tapi selama ini ya biasanya dari 100 gitu ya bertahan 60, 80 sampai hari ini, walaupun seminarnya sudah selesai berbulan-bulan yang lalu, bahkan tahun lalu
pada bertahan di situ karena beberapa hari sekali. Saya nggak tiap hari post juga ya. Saya tahu kita sibuk gitu, jadi nggak tiap hari ngepost di grup ya. Tapi sebelum acara ini selesai, saya nggak ngepost ya, biar fokus pada agenda seminar, jadwal. Begitu selesai, nanti saya akan beberapa hari sekali ngepost tips-tips parenting ya. Nanti baru diperluas ke keluarga. Tapi kalau ini seminar parenting, ya nanti info parenting dulu supaya nyambung ya. Jadi nggak ngawur kemana-mana. Dan pasti tidak ada post iklan. Mau beli sampo hubungi saya gitu, nggak ada post iklan ya. Oke, terima kasih, kita akhiri ya. Kalau mau say goodbye, say thank you ke Pak Tunggul, silakan nyalakan audionya. Setelah itu kita akan Terima kasih Pak Jarod.